Silakan dimulai, BEM, presentasi tugasnya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum. Selamat pagi Dok, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 13C dengan materi ekonomi veteriner. Adapun kelompok kami itu dengan saya sendiri, Idebim Sidik Putra dengan 1895 dan teman saya Iman Widya Putra Yana dengan 1896. Baik, langsung saja ke materi. Saya silakan kepada Iman Widya Putra Yana. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, prinsip dan konsep ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang menerangkan bagaimana seseorang melatih untuk memilih dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas atau hampir tidak ada untuk tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi produk atau dalam menentukan produk suatu keputusan terhadap individu atau ternak ataupun terhadap keuntungan sosial. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka hewan yang sakit akan berpengaruh terhadap suatu nilai ekonomis sebagai akibat dari dampak biologis yang ditimbulkan terutama terhadap manusianya. Adapun fungsi dari produksi, hubungan antara sumber daya sebagai faktor input untuk produksi terhadap barang dan jasa atau output yang dihasilkan dikenal dengan istilah fungsi produksi. Fungsi produksi biasanya dicirikan dengan terjadinya perubahan atau transformasi dari sumber daya yang digunakan seperti mineral logam mengalami transformasi fisik menjadi baja, pakan hewan bertransformasi fisik menjadi protein tubuh. Penyakit sebagai proses ekonomi. Adanya gangguan penyakit dalam proses transformasi akan berpengaruh terhadap penurunan output dan kadang-kadang mengakibatkan terjadinya kematian. Sebagai akibatnya menimbulkan terjadinya kehilangan efisiensi yang berakibat terjadinya masalah teknis dan ekonomis dalam proses produksi. Selanjutnya ada perkiraan harga ekonomi dari suatu penyakit. Total biaya ekonomi dari suatu penyakit dapat diukur sebagai jumlah dari kerugian, output atau hasil ditambah dengan biaya kontrol. Penurunan terhadap output merupakan suatu kerugian karena keuntungan yang diperoleh menjadi terbuang atau tidak diedarkan. Di sisi lain, biaya untuk input menjadi meningkat dan biasanya terkait dengan tindakan kontrol penyakit, seperti biaya kontrol untuk seorang veteriner dan peningkatan penggunaan tenaga pertanian dalam tindakan terapi ataupun profilaksi. Atas dasar itu, biaya ekonomi yang timbulkan menjadi lebih besar. Strategi kontrol yang optimum. Dalam kurva di samping, ada dua program kontrol, yakni kontrol A dan B. Terjadinya perubahan dari program kontrol A ke program kontrol B akan berpengaruh terhadap peningkatan biaya kontrol sebesar EB minus akan berdampak terhadap penurunan kerugian output sebesar LA minus LB. Strategi kontrol yang optimum ditentukan oleh titik C dalam kurva di samping. Titik C adalah total biaya TC sama dengan LC plus EC yang terendah yang dapat dicapai. Kemudian analisis keuntungan dari biaya program kontrol penyakit. Tujuan utama dari analisis ini adalah sebagai alat untuk membuat keputusan dengan mengacu kepada adanya keterbatasan sumber daya yang dialokasikan. Keuntungan dari suatu program kontrol dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa metode termasuk di dalamnya gross margin analysis dan partial budgeting. Di samping itu, sangat penting juga dilakukan pendekatan penghitungan dengan social cost benefit yang menunjukkan bahwa biaya dan keuntungan umumnya terdistribusi sepanjang waktu dan kadang-kadang lebih dari sebatas nilai finansial semata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh BMCD. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Yang pertama itu ada paham partial budgeting.
partial budgeting digunakan untuk memperkirakan keberlanjutan dari suatu strategi kontrol atau tercatat untuk penyakit endemik dan parasit internal pada peternakan tunggal. Anggaran biaya ini merupakan gambaran ringkas dari konsekuensi finansial sebagai akibat dari terjadinya perubahan dalam prosedur manajemen peternakan, khususnya program kontrol penyakit yang dijalankan. Selanjutnya ada gross margin analysis. Gross margin analysis merupakan metode praktis yang sangat umum untuk menaksir keuntungan dari perusahaan dan telah digunakan secara luas pada manajemen peternakan. Metode ini juga dapat digunakan untuk membandingkan keuntungan di antaranya perusahaan peternakan yang berbeda dan untuk memperkirakan pengaruh dari perubahan tersebut di dalam keterbatasan aset dan sumber daya lainnya yang tersedia bagi peternak. Selanjutnya ada social cost benefit analysis. Social cost benefit analysis dikembangkan sebagai rata-rata dari perkiraan pengaruh investasi dalam skala besar. Metode ini digunakan secara luas pada dunia kedokteran hewan untuk memperkirakan tindakan program kontrol penyakit terhadap penyakit epidemik dan sporadik seperti eradikasi swine fever di Eropa dan kontrol rinderpest di Nigeria. Selanjutnya itu ada kriteria untuk memilih tindakan kontrol. Tiga ukuran penting efisiensi ekonomi yang digunakan sebagai kriteria untuk memilih tindakan kontrol adalah yang pertama net present value yaitu NPV, yang kedua benefit cost ratio, dan yang ketiga internal rate of return. Yang pertama itu net present value yaitu NPV. Net present value itu NPV adalah nilai aliran potongan keuntungan atas kekurangan biaya pada periode waktu dan umumnya itu yaitu berikut. Adapun keterangannya itu yaitu C1 sama dengan nilai biaya akibat bencana pada periode waktu, B1 nilai keuntungan yang diperoleh pada periode waktu, R tingkat potongan atau diskon, dan N berlangsungnya kegiatan proyek. Yang kedua itu ada benefit cost ratio. Benefit cost ratio adalah rasio dari nilai keuntungan yang diperoleh terhadap biaya. Dengan rumus umum itu sebagai berikut. Untuk benefit cost ratio itu proyek dianggap dapat dijalankan jika rasio lebih besar dari atau sama dengan 1. Berikutnya itu ada internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau IRR adalah tingkat diskon yang menyamakan nilai yang diperoleh dari biaya dengan nilai dari keuntungan dengan rumus umumnya sebagai berikut. Untuk internal rate of return atau IRR dari investasi proyek lebih besar dari tingkat harapan sebenarnya, maka proyek secara ekonomis dapat dikerjakan. Selanjutnya ada tabel payoff. Tabel payoff digunakan untuk menghitung kembali biaya masing-masing strategi yang dipertimbangkan untuk mengatasi kejadian penyakit dalam keadaan mengubah ataupun tidak. Dan berikut adalah format umum untuk tabel payoff. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi.